Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari Prodi S1 Informatika dengan nomor NPM 20123062. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 45 butir Pancasila sebagai pengerjaan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pancasila. Sebelum membahas butir dari Pancasila itu sendiri, saya akan menjelaskan apa arti dari Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Atau bisa dimaknai, Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman atau prinsip dalam kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara sehingga menjadi warga yang baik. Menurut ketetapan MPR RI nomor 1 tahun 2003, ada 45 butir Pancasila yang menjadi penuntun kehidupan. Nah, dari 45 butir tersebut, di sini saya mengambil dua butir dari sila keempat, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam butir ini terdapat kata musyawarah. Sebelumnya, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama. Dengan adanya musyawarah dapat membuat masalah lebih mudah diatasi. Dan dalam musyawarah, kita juga bisa mengemukakan sebuah pendapat. Dan dengan adanya musyawarah juga kita bisa belajar mendengarkan pendapat orang lain dan juga menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam musyawarah ini, kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, serta bisa melakukan sumbang saran untuk mencapai sebuah mufakat. Nah, hasil keputusan dari musyawarah ini mengikat semua pihak untuk selalu mematuhinya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam musyawarah kita dapat bertukar pikiran, bertukar pendapat, juga dapat menyumbangkan sebuah saran. Namun, jika semua pendapat atau saran kita tersebut tidak diterima, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itu dapat memicu perdebatan dan menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak nyaman terhadap orang lain. Nah, hal apa yang bisa terjadi jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Jika kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dapat mengakibatkan keributan. Karena jika ia kesal dengan sikap tersebut, maka bisa jadi orang tersebut emosi dan melawan balik perkataan yang menurutnya tidak cocok. Itu akan membuat suasana menjadi panas dan dapat membuat mereka menjadi jauh secara perlahan. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah penting dilakukan karena jika keputusan diambil tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu akan menyebabkan adanya beberapa pihak yang merasa dirugikan. Dan begitu, keputusan yang diambil tidak berjalan dengan baik karena beberapa orang akan merasa tidak setuju. Nah, dari perasaan merasa dirugikan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Nah, untuk mempertahankan hubungan yang positif, dalam pengambilan keputusan diprioritaskan dengan cara musyawarah. Karena jika keputusan diambil tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu akan menyebabkan adanya beberapa pihak yang merasa dirugikan. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak berjalan dengan baik karena ada beberapa orang yang merasa tidak setuju. Nah, dari pembahasan tadi, sifat yang selalu memaksakan kehendak dapat membuat kamu perlahan dijauhi semua orang. Sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan mencari orang-orang yang bisa diajak bertukar pikiran, bukannya memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi, tak ada gunanya memaksakan kehendak sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.